Finally dia ngeluarin satu orang lagi bule asal Amerika. Nah ini dia kuncian terbesar gue. Kenapa? Karena abis hari ketemu itu gue langsung dapat Instagram aslinya dia. Gue nyari tahu, akhirnya dapet. Gue DM, gue tanya, lu sebenarnya siapa? Nah kita lanjut lagi. Sekarang kan udah masuk ke ini nih, apa namanya, penyelesaian, di mana si A itu ketahuan skemanya secara full detail. Lalu apa yang lo lakuin setelah itu? Abis ketahuan, gue nyelesain dampak sosial gue. Jadi waktu itu gue sempat gue deket sama cowok real sama 3 tahun itu. Yang cowok real itu pun lagi ngedeketin gue, ternyata dipatahkan lah sama si talent ini buat lu nggak usah lo ganggu ulan tuh cewek gue, jadi kayak gitu loh. Oke. Jadi gue selesaiin dulu nih. Waktu itu dia juga sempat bikin gue berantem sama beberapa temen gue karena menurut dia temen gue yang ini tuh toksik karena ngasih tahu gue yang justru yang bener. Jadi menurut dia toksik gitu loh. Nah jadi abis gue coba tenangin diri gue coba hubungin beberapa temen gue buat ngomong pelan-pelan. Akhirnya kayak gue tuh ditipu loh gitu, dan ternyata kita berantem tuh karena tipuan itu gitu. Oh, lu ngontak si A lagi? Enggak, maksudnya gue ngontak penyelesaiannya maksudnya setelah gue lay down gitu, setelah gue udah tenang, gue ngontakin orang-orang yang pernah gue rugikan dulu, ngerti nggak? Padahal itu akibat ulah si A. Iya. Tanpa disadarin tuh ulah si A. Cowok-cowok yang lu deketin dulu. Ya mereka yang deketin gue ya. Iya. Terus si cowok-cowok ini gue minta maaf kalau kan maki-makiannya kan kasar banget kan dulu dari si talent-talent ini gitu. Gue minta maaf kalau ternyata itu tuh bukan real gitu. Gue juga nggak tahu tuh siapa orangnya, gue ditipu. Terus gue nyelesain masalah ke teman-teman gue. After itu gue coba jalanin hidup gue kayak biasa dengan support sahabat-sahabat gue. Walaupun masih dalam tekanan waktu itu ya, karena masih stres lah. Gue takut banget, gue kenal cowok aja tuh takut banget. Even dari Tinder yang itu real gue kenalan gitu, cuma gue takut aja. Kita kenal si A nih, disuruh nih gitu. Oh, sampai segitunya. Oke, terus. Terus ada sekitar 3 bulanan lah, 3 bulan gue berpikir sesuatu hal gini. Orang nggak mungkin lah ngelakuin itu tanpa sebab gitu ya. Dan memang setelah gue ngobrol sama beberapa psikolog, teman kita juga psikolognya. Oh iya. Terus dia tuh bilang ada yang melatar belakangi kenapa dia itu punya mental illness yang kayak gitu si teman gue. Gila sih, psycho cuy. Terus. Setelah gue telaah, gue berpikir sebagai sama-sama manusia yang ya gue juga nggak ngerasa diri gue bener-bener banget gitu. Gue juga pernah bohong, tapi kan gue nggak bohongin orang sampai 3 tahun. 3 tahun loh anjing. Dan merugiin hidupnya gitu. 4 tahun lulus kuliah nih. Terus? Iya sarjana kan di wisuda. Iya sarjana. Kalau calon sarjana di take down kemarin. Terus udah gitu. Gue mencoba untuk komunikasi lagi sama si A. Oh, oke. Ini penyelesaian akhir ya? Akhir. Ini ending yang belum pernah gue dengar juga sih. Iya. Oke. Sebenarnya bukan gue juga sih yang pengen komunikasi. Pengen gue, tapi gue bingung caranya, jadi gue let it flow. Nah, intinya ini endingnya nih. Gue dapet calling kerjaan. Kerjaan ya casting gitu-gitulah. Ternyata tuh dari dia. Dia takut buat ngaku tuh dari dia. Itu the real kerjaan, tapi tapi skemanya dia dibikin takut karena dia masih ngira kalau Ulan dapat apa-apa dari gue, kerjaan kayak atau apa, Ulan masih nggak mau ketemu sama gue dengan kata itu. Dibawa lagi nama si talent paling pertama si Kak itu. Ih Allah, terus? Nah, dibawa. Kan lu tahu dia tuh bohongan yang si Kak itu. Tapi di situ dia belum ngaku, Fred. Dia belum ngaku. Kebetulan nama saya Sange. Terus udah gitu, gue coba datengin, gue nanya beberapa sahabat-sahabat gue, udahlah ikutin dulu aja alurnya gitu. Ikutin aja ceritanya gitu. Karena kan it's all about money ya kan. Oke, Paul bukan Jessie J ya, terus? Terus gue datengin, itu di hari H gitu gue datengin. Beneran nih kerjaannya itu kan, beneran nih gitu. Oh niat nih gitu, gue jalanin. Ada kecurigaan gue yang si Kak ini ada gak sih gitu. Itu masih jadi question mark gede banget di otak gue. Akhirnya di situ kan dia ada kru-kru. Nah kru-krunya dia temenan WA sama gue di hari H, temenan WA kru-kru castingan yang itu. Temenan nih WA sama gue. Besokannya gue lagi enak chattingan,
orangnya pada ngeblok gue auto. Auto ngeblok semua kru dari yang casting lu. Mereka ngeblok gue. Kok bisa? Nah di situ gue curiga, baru gue hubungin si A. Gitu. Gue bilang ketemu sama gue yuk. Jadi dia awalnya gue omongin baik-baik gitu ya. Ketemu sama gue yuk, kita ngobrol gitu. Ketemulah dia, gue jemput. Terus kita ngobrol berdua. Dari sekian lama ini udah ibaratnya kalau benang itu udah kusut banget, udah nggak tahu juntrungannya udah semrawut gitu ya. loh. Di situ di hari itu dia baru ngaku. Ya Wulan, kerjaan ini dari gue, si Kak ini nggak ada gitu. Oke. Ada, orangnya tuh nggak ada. Semua itu dia akuin nggak ada, semua. Semua karakter tuh imajinasi gue. Serem gak sih lu? Mind blowing banget sih. Ya udahlah, akhirnya gue coba pakai kacamata sebagai seorang manusia biasa yang ya nggak luput dari salah lah ya. Iya, terus gue coba telah lagi. Oke, gue tau lah kenapa dia punya sisi mental illness itu, karena ya dia kesepian intinya gitu. Dia kasihan sih kehidupan pribadinya tuh agak kasihan. Wow. Jadi gue mutusin gini, ini orang kan susah Fred buat berteman sama orang lain. Dia sempat ketergantungan sama gue. Akhirnya gue berpikiran gini, ini penyelesaiannya gini, gue kasih tau ke dia. Oke gini, gue nggak mau lo bohong-bohong lagi, gue nggak mau lo ada talent-talent lagi dan ada korban-korban selain gue. Jadi gini dia biar gampangnya, gue tetap temenan sama lo, tapi justru lo mau gue kontribusi apa buat hidup lo biar lo nggak bohong-bohong lagi. Gue bilang gitu ke dia. Wow, itu harus punya jiwa yang besar sih untuk ngomong kayak gitu cuy. Maksudnya udah ngerugiin lu banget itu. Iya. Terus? Tapi setelah gue pikir-pikir, kalau gue nggak ngelakuin itu, kalau gue malah makin ngejauh dari dia, otak dia malah main-mainin, malah ada pikiran lagi Fred. Makin jalan lagi rencananya. Jadi gue intinya gue mau dia stop. Ini udah kebohongan dia terakhir. Jadi dia bilang Lan, ya udah. Kalau memang lo mau gue temenin tiap lo ke dokter, kan dia emang lagi terapi. Oke gue temenin, gue bilang gitu. Gue tetap jadi temen lo. Tapi jangan satu syarat, lo nggak boleh bergantung sama gue. Karena semua temen itu walaupun sedekat apapun mereka punya kegiatan masing-masing. Iya benar. Gitu. Benar. Jadi gue mikir udahlah jalan tengahnya. Justru gue mau ikut kontribusi di hidup dia, karena orang kayak gini setelah gue pikir tuh nggak bisa ditinggal Fred. Karena hidupnya dia pribadi aja tuh udah kesepian banget. Hidupnya cuma buat kerja loh. Mungkin karena lu iba juga ya? Bukan iba ya Fred. Terus? Dia dia nipu gitu. Tapi banyak hal-hal lain yang dia juga pernah baik ke gue. Dan gue rasain itu beneran baik. Ini gue agak merinding sih dengar. Karena gini, kalau gue di posisi dia, dengan segala polemik hidupnya dia yang juga ruwet gitu ya sama keluarganya, gue juga belum tentu bisa se-survive dia sih. Walaupun sampai merugikan. Dia cuma butuh temen. Dia cuma butuh teman yang ngerti di keadaan dia. Lalu dia ada komen apa setelah lu ngomong kayak gitu? Dia nangis, dia ngerasa malu karena dia nggak nyangka gue bisa segini nerima dia. Maksudnya segini baiknya gitu. Tapi bukan baik juga sih. Kan gue juga pernah blow up dia maksudnya. Tapi ya mikirnya maksudnya gini loh. Gue juga pengen tenang hidup gue. Kalau gue nggak maafin dia, hidup gue juga nggak tenang. Gitu sih kalau gue mikirnya. Berarti pesannya cuma satu sih. Ketika lo bisa berdamai sama masa lalu, lo akan tenang ngejalan ke depan. Betul. Yang dimana sebenarnya lo punya rencana baru ke depan, jadi bisa mikirin itu, tidak flashback lagi ke masa lalu. Betul. Jadi itu hanya jadi spion yang dimana untuk membuat lo jalan lurus ke depan, bener gak sih? Iya benar. Karena menurut gue kebahagiaan itu kan kita yang buat. Iya. Ya kan. Mau kemarin gue sedih, terus teman-teman datang, ya bahagia sih saat ada mereka. Cuma ketika nggak ada mereka, gue ruwet lagi sama kehidupan gue sendiri. Iya gitu dong. Loh. Jadi gue mikirnya kayak kebahagiaan gue harus dimulai dengan cara gue memaafkan hal yang paling sakit. Oke. Aduh, gila ya. Sedih ya. Endingnya di mana? Coba lu bisa ceritain nggak? Setelah lu mengalami semua masalah yang rumit banget, yang cukup buat lo stres banget, nggak bisa ngapa-ngapain, emah lo sampai kambuh, mual-mual, nggak bisa makan dan segala macam. Apa yang lo dapatkan dari situ? Rasa lega dan? Rasa lega dan ya bahagia. Jadi udah kayak oke nih Wulan nih gitu. Nggak kayak dulu kayak sayur gue 3 bulan kemarin tuh mau kemana bingung, nggak ada arah. Dan lo dapet cowok baru ya yang baik gitu? Ya alhamdulillah, dan dia real. Dan dia real untungnya ya. Dan ini pesan juga buat teman-teman nggak sih, jangan asal
menerima seseorang aja dalam hidup lu gitu. Iya, betul. Tanpa tahu selak beluknya, latar belakangnya kayak gimana. Jangan PDKT cepet-cepet. Apalagi dari aplikasi-aplikasi gitu nggak sih? Iya bener, karena Aplikasi jodoh. aduh, jadi beda ini cerita nanti. Beda kalau cerita, dari- jangan. Oh, next time gue buat cerita itu juga untuk lu. Banyak juga nih cerita dia nih. Aduh. Ada pesan nggak untuk teman-teman yang nonton? Ya pesannya itu aja, jangan takut buat maafin orang lah gitu. Lihat ke diri sendiri, Oke. lo juga pasti pernah punya salah. Dan bayangin kalau lo di posisi dia, Iya. karena gini loh, gue kan dulu tukang selingkuh. Contohnya gue aja, gue pribadi gak apa-apa. Gue kan dulu tukang selingkuh gitu, tapi pernah setia juga. Tapi ketika gue udah tergantung, udah terlanjur kan Fred, image gue, ya udah kan tukang selingkuh gitu kan. Ya, mainin cowok. Nah, misalnya, terus gue sekarang tetap dikenal sebagai ulah tukang selingkuh, gue nggak mau, karena gue pasti ada berubahnya dan gue nggak terima. Jadi jangan selamanya nilai orang tuh yang sama gitu loh. Wah, ini statement lu buat gue mikir sih. Iya, gimana sih kata-kata yang bagus? Iya, setiap orang punya titik balik. Iya, setiap orang punya titik balik ya. Wah, ini gue merinding sih dari tadi dengernya. Karena menurut gue nih ya, kesimpulan akhir dari curanmor kita kali ini, orang akan berubah ketika dia mengalami hiruk pikuknya dari beberapa drama kehidupan, cinta, keluarga, ekonomi, dan segala macam. Pendidikan juga ada. Yang dimana saat benar-benar lu nggak tahu mesti ngapain, dan lu pasti ujung-ujungnya kayak nggak punya bantuan siapa-siapa, ujung-ujungnya berserah main di atas kan. Betul. Untuk diberi ketabahan dan juga diberi keaslian cerita dari yang lo alamin. Bener nggak sih gue ngalamin ini? Ya sampai pada akhirnya lo jadi berserah diri, dan akhirnya di situ jadi lo tahu diri lo siapa. Iya. Iya kan? Gue senang banget lo udah berubah. Maksudnya dulu kan Terus satu lagi, parah banget. karena gue ngerasa juga mungkin ini karma gue. Dulu gue pernah jahatin mantan gue, maafin ya. Oh iya. Oke, udah dimaafin mungkin kali ya. Oke, cukup sekian, thank you banget Lan udah share cerita ini. Ini gua tayang di YouTube, nggak apa kan? Nggak apa-apa. Oke, untuk teman-teman kalau misalkan kalian mau cerita juga nih kayak gini, bisa hubungin gua langsung aja di DM Instagram gua freddy.frd, atau nggak komen di kolom komentar di bawah sini. Mungkin kalian juga punya pandangan juga, atau nggak bingung-bingung nih masalahnya, kok kayak nggak real, kok settingan, kok apa dan segala macam, atau nggak kurang jelas nih, lu bisa DM ke Instagramnya Wulan di mana? @wulankaza, K-A-A-Z. Ulan Kaza. Oh, Kaza. Ulan Kaza. Oke. Untuk kejelasannya dan kerealannya, ya ini bisa dijadikan pelajaran aja sih. Oke, thank you untuk videonya. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe untuk video-video seru lainnya dari Freddy FRD. See you, dadah. Bye. Jangan lupa nyalain lonceng buat dapetin video terbaru dari Freddy FRD.